Halo Sobat BMKG Alor, berikut kami sampaikan prospek cuaca 3 harian di wilayah Kabupaten Alor yang berlaku mulai tanggal 5 hingga 7 Februari 2025. Saat ini, Stasiun Meteorologi Mali atau BMKG Alor menghimbau kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Alor untuk tetap siaga terhadap potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan masih dapat terjadi di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Alor dalam 3 hari ke depan. Kondisi berawan hingga hujan dengan intensitas ringan sampai sedang dan angin kencang telah terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Alor, seperti Kabola, Alor Tengah Utara, Alor Barat Daya, Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Pulau Pura, Pantar Timur, Pantar, dan sekitarnya. Saat ini dinamika atmosfer di sebagian besar wilayah Indonesia dipengaruhi oleh beberapa sistem tekanan rendah yang aktif di belahan bumi selatan, seperti siklon tropis Thalia yang terpantau di Samudra Hindia Selatan Bali, dan sirkulasi siklonik juga terpantau di Teluk Karpetaria. BMKG memantau sejumlah fenomena atmosfer yang diperkirakan mempengaruhi pola cuaca di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Alor selama 3 hari ke depan. Fenomena-fenomena ini berkontribusi pada peningkatan pembentukan awan hujan dan potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Alor. Adanya siklon tropis Thalia yang terpantau di Samudra Hindia Selatan Bali dengan kecepatan angin maksimum mencapai 50 knot, tekanan udara minimum 983 HPA, dan pergerakannya ke arah barat hingga barat daya dan sirkulasi siklonik di Teluk Karpetaria juga memberikan dampak tidak langsung terhadap cuaca dan perairan di wilayah Kabupaten Alor. Kondisi atmosfer di Indonesia dalam 3 hari ke depan juga dipengaruhi oleh fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO dan gelombang atmosfer yang signifikan. MJO saat ini teramati berada di fase 5 atau di wilayah Indonesia bagian tengah hingga timur, sehingga berpotensi meningkatkan potensi intensitas hujan lebat pada wilayah tersebut dalam 3 hari ke depan. Gelombang Kelvin diprediksi aktif di wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, termasuk Alor, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, Maluku, dan Kepulauan Riau. Berikut adalah dinamika atmosfer untuk 3 hari ke depan di wilayah Kabupaten Alor. BMKG memantau berbagai fenomena atmosfer yang diperkirakan mempengaruhi cuaca di wilayah Kabupaten Alor dalam 3 hari ke depan. Angin monsun Asia yang masih menjadi faktor utama penyebab hujan di wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Alor. Faktor lainnya yaitu fenomena lanina lemah, MJO, dan gelombang atmosfer mendukung peningkatan dalam potensi terjadinya hujan signifikan di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Alor. MJO diprediksi akan tetap bertahan pada fase 5 hingga 3 hari ke depan yang memberikan pengaruh terhadap dinamika atmosfer di wilayah Indonesia bagian timur. Meskipun demikian, fenomena MJO secara spasial masih bertahan di sebagian wilayah Jawa, Bali, NTB, NTT, dan Maluku bagian selatan hingga tenggara. Analisis OLR juga menunjukkan nilai negatif yang mengindikasikan semakin signifikannya potensi hujan di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Alor. Sirkulasi siklonik terpantau di Teluk Karpetaria yang membentuk daerah pelambatan kecepatan angin Frekuensi yang memancing di pesisir timur Nusa Tenggara Timur dan Laut Arafura. Pada skala lokal di Kabupaten Alor, kondisi atmosfer menunjukkan labilitas kuat yang mendukung proses konvektif, sehingga sangat mendukung proses terbentuknya awan-awan hujan di wilayah Kabupaten Alor pada periode waktu tersebut. Berikut kita mengikuti prospek cuaca 3 hari ke depan di wilayah Kabupaten Alor. Pada tanggal 5 Februari 2025, wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat diperkirakan terjadi di wilayah Pantar Barat, Pantar Tengah, Pantar Timur, Pulau Pura, Alor Barat Laut, Teluk Mutiara, Kebola, Alor Tengah Utara, Mataru, Alor Selatan, Alor Timur Laut, Alor Timur, dan wilayah Parakureman. Sedangkan wilayah yang berpotensi angin kencang terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Alor, yakni di wilayah Pantar Barat Laut, Pantar Barat, Pantar Tengah, Pantar Timur, Pantar, Pulau Pura, Alor Barat Laut, Alor Barat Daya, Abad Selatan, Teluk Mutiara, Kabola, Alor Tengah Utara, Mataru, Alor Selatan, Lembur, Alor Timur Laut, Kureman, dan Alor Timur.
Pada tanggal 6 Februari diperkirakan wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat terjadi di wilayah pantar barat laut, pantar barat, pantar tengah, pantar timur, Pulau Pura, alur barat laut, alur barat daya, Abad Selatan, Teluk Mutiara, Kabola, alur tengah utara, Mataru, alur selatan, Lembur, alur timur laut, Preman, dan alur timur. Sedangkan wilayah yang berpotensi terjadi angin kencang, yaitu wilayah pantar barat laut, pantar barat, pantar tengah, pantar timur, Pulau Pura, alur barat laut, alur barat daya, Abad Selatan, Teluk Mutiara, Kabola, alur tengah utara, Mataru, alur selatan, Lembur, alur timur, Preman, dan alur timur. Pada tanggal 7 Februari 2025, wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat adalah seluruh wilayah di wilayah Kabupaten Alor. Kemudian wilayah yang berpotensi angin kencang juga terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Alor. Tidak hanya cuaca buruk, terdapat pula potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Kabupaten Alor pada tanggal 5 sampai dengan 7 Februari 2025. Gelombang dengan kategori sedang atau tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,50 meter berpotensi terjadi di perairan sebelah timur Alor, Selat Alor, dan Selat Pantar. Untuk kategori tinggi, di mana ketinggian gelombang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan selatan Alor Pantar dan Selat Embai. Berikut adalah himbauan dari Stasiun Meteorologi Mali Alor kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Alor. Yang pertama, waspada akan potensi dampak hujan disertai petir atau kilat dan angin kencang pada periode puncak musim hujan yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, jalan licin, rusaknya atap bangunan dan fasilitas umum lainnya. Khususnya untuk daerah dengan topografi curam atau bergunung atau bertebing, patut waspada akan potensi banjir dan longsor pada saat terjadi hujan dengan durasi yang lama, panjang. Yang kedua, wilayah kecamatan yang tidak disebutkan pada wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat dianjurkan untuk selalu tetap waspada. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi selengkapnya terkait perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Alor hingga ke level desa dapat diakses melalui website kami di www.meteoalor.id. Terima kasih.